Ada pepatah bilang, jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak tepat bagi mereka yang menunggu. Inilah topik pembahasan saya kali ini. Saya Mutiara Sari dari Prodi Manajemen Malam Semester 4, Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi. Suatu perusahaan perlu melakukan proses manajemen, di mana proses manajemen itu berperan penting dalam sebuah usaha. Manajemen yang baik akan membuat keuntungan yang besar terhadap suatu perusahaan, karena sistem administrasi maupun sistem kinerja perusahaan akan tertata dengan baik juga. Konsep POAK ini adalah fungsi dari manajemen, sedangkan pengertian POAK adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu mengorganisir proyek dan memastikan kesuksesannya. Penerapan metode POAK ini dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek atau tugas yang memerlukan perencanaan, perorganisasian, tindakan, dan pengendalian yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat POAK tersendiri adalah satu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, meminimalisirkan resiko serta efektivitas komunikasi dan koordinasi, serta meningkatkan kualitas produk dan lain. Tahapan POAK tersendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada plan, organizer, tindakan, dan evaluasi. Yang pertama adalah planning. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning ini telah dipertimbangkan sebagai matang sebagai fungsi utama manajemen untuk mencapai visi dan misi. Singkatnya, planning ini adalah proses strategi untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, sebuah perusahaan A yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk di dalam negeri. Tentunya, strategi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan yang berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan juga akan menentukan desain, pakaian, warna, serta bahan yang diperlukan. Dan tentunya tidak lupa di dalam membuat perencanaan harus berdasarkan metode SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Kemudian poin kedua itu adalah organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Singkatnya, organizing ini adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Contohnya, setelah melakukan planning, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Tentunya perusahaan ini akan mengkelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang diperlukan, seperti penjahit, divisi pembelian, divisi promosi, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ini ada action. Action di sini adalah perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Artinya untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Singkatnya, action ini adalah proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, gagasan yang telah dibuat di organisasi tersebut. Contohnya, dalam action, perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya.
Tentunya, para petinggi di dalam perusahaan A tersebut membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi semua ide yang telah dirancang sebelumnya dan diimplementasikan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin. Kemudian yang poin keempat ada controlling. Controlling di sini adalah agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi dan misi, aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Setelah melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling, sehingga tujuan perusahaan tersebut tercapai dengan baik. Contoh, setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualannya. Solusi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Begitu. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan penting bagi kita memahami rangkaian prosedur kerja, di mana satu sama lain berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dicapai oleh perusahaan. Dan tentu, kita berharap bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Terima kasih.